Halo sahabat keluarga Pandu, selamat bertemu kembali di channel keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan tubuh yang sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Selamat bertemu kembali di channel keluarga Pandu dalam studi Alkitab. Studi Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Mazmur, Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Berdasarkan cirinya, Mazmur 105 dikelompokkan ke dalam Mazmur sejarah atau tentang sejarah. Artinya bahwa Mazmur ini mengisahkan sejarah karya Allah di masa lampau kepada umatnya, yaitu umat Israel. Mazmur 105 ini juga merupakan Mazmur komunal. Mazmur 105 juga dikutip dalam 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 22 sebagai bagian dari prosesi pemindahan tabut perjanjian ke Yerusalem atas perintah Daud. Mazmur 105 ini memberikan penekanan pada kasih setia Tuhan dalam sejarah awal Israel, yaitu penebusannya atas Israel dan perbudakan. Melalui Mazmur ini, pemazmur mengajak seluruh umat Israel untuk melihat karya Allah dalam memenuhi janji-janjinya bagi umatnya. Pemazmur mengingatkan bahwa Tuhan Allah Israel adalah Allah yang selalu ingat akan perjanjiannya kepada umat. Untuk itu, umat diajak untuk hidup dalam iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Ayat 1-6 merupakan undangan untuk mengakui dan memuji kebesaran karya Allah. Dalam ayat 1-3 umat diajak untuk bernyanyi dan memuji nama Tuhan karena karyanya yang besar dan ajaib. Dalam ayat 4-6 umat diminta untuk mengingat karya Tuhan bagi bangsa Israel. Ayat 7-11 berisikan alasan untuk memuliakan Tuhan, yaitu karena Tuhan selalu mengingat janji-janjinya karena ikatan perjanjiannya dengan leluhur Israel dan dengan Israel sendiri. Ayat 7 menekankan Tuhan sebagai hakim atas seluruh bumi, sedangkan ayat 8-11 mengisahkan pemenuhan janji Allah tentang negeri perjanjian kepada bapa leluhur Israel. Seruan dan ajakan yang bersifat imperatif atau perintah untuk memuji Tuhan dalam ayat 1-6 menggunakan berbagai kata pujian dengan penekanan yang berbeda pula. Namun semua itu merupakan ekspresi pujian dalam perayaan ibadah. Ada 3 seruan di ayat 1, yaitu bersyukurlah, serukan namanya, dan perkenalkanlah perbuatannya. Kata hodu dari yada yang diterjemahkan dengan bersyukurlah memang memiliki arti memuji atau mengucap syukur yang dilakukan hanya dalam ibadah ritual. Sementara kata kir'u dari kara yang diterjemahkan dengan memanggil memiliki arti mengundang, memanggil atau memproklamasikan dan berhubungan dengan doa yang dipanjatkan. Selanjutnya kata hodiu dari kata yada yang berarti mengetahui, mengakui, mengenal, mengalami, atau dirasakan. Itu berarti kehadiran dan karya Tuhan tidak dibatasi hanya dalam ruang-ruang kultus dan terbatas pada umat saja, melainkan dari ruang kultus umat harus keluar untuk membuat orang lain merasakan atau mengalami karya Tuhan. Ayat 2 juga berisikan 3 seruan, yaitu bernyanyilah, bermazmurlah, dan percakapkanlah. Bernyanyi dan bermazmur ditempatkan dalam kesejajaran dengan bersyukurlah dan serukanlah namanya di ayat 1. Sedangkan percakapkan disejajarkan dengan perkenalkanlah. Kata percakapkanlah diterjemahkan elai dari kata hu dari siah yang secara harafiah berarti mengeluh, tetapi berhubungan juga dengan merenungkan, mempelajari, dan berbicara atau mengemukakan pikiran. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah seperti seseorang yang sedang mengeluh, umat diajak untuk berbicara tentang perbuatan Tuhan yang ajaib sebagai hasil dari apa yang dia rasakan, renungkan, atau dipelajari dari pengalaman hidupnya sendiri.
Itu berarti umat berbicara tentang pengalaman Tuhan dari kata-kata yang tidak kosong, tetapi dari pengalaman hidupnya sendiri. Karena perbuatan Tuhan ajaib dan Dia setia kepada janjinya, serta umat sendiri merasakan karya Tuhan itu, maka umat diajak untuk bermegah di dalam nama Tuhan. Begitu pula setiap orang yang mencari Tuhan akan bersuka hati. Kata bermegah diterjemahkan dari kata hithalu, yang secara harafiah berarti bersinar, tetapi juga mengandung makna memuji dan juga makna menyombongkan diri. Namun di sini nada hithalu lebih positif, yaitu berhubungan dengan memuji Tuhan yang ajaib, yang perbuatan-perbuatannya besar dan orang yang memuji Tuhan ini terlihat bersinar. Karena itu mereka yang mencari atau memohon pertolongannya dari kata mabakse, dari bakas, diminta untuk berbahagia atau bersuka cita atau bergembira karena mereka tidak akan sia-sia mencari atau meminta pertolongan Tuhan. Dalam ayat 4 kata bakas kembali digunakan, namun didahului oleh kata serupa yaitu dirsu dari kata daras, yang juga secara harafiah berarti mencari, tetapi kata daras dilatar belakangi oleh perasaan membutuhkan, ingin bertanya, atau membutuhkan bimbingan dari yang dicari. Dengan demikian, pemazmur lebih memberikan penekanan pada perintah mencari Tuhan karena orang membutuhkan kekuatan Tuhan. Selanjutnya umat juga diminta untuk mengingat dari sikru, dari sakar, yang mengandung pemahaman ingatan yang mempengaruhi perasaan, pikiran, dan tindakan seseorang. Jadi kalau umat diminta untuk mengingat segala perbuatan, mujizat, dan penghukuman Tuhan, ingatan itu harus berdampak pada perasaan, pikiran, dan perbuatan umat. Jadi bukan hanya sekadar mengingat yang dimaksudkan pemazmur. Di sini relasi umat dengan bapa leluhurnya mendapatkan penekanan karena karya agung Tuhan sudah dinyatakan sejak zaman bapa leluhur mereka. Abraham dan Yakub disebutkan di sini sebagai bapa leluhur pertama-tama. Status Israel sebagai orang-orang pilihan juga dimunculkan oleh pemazmur. Penyebutan orang-orang yang dipilih Tuhan juga menunjukkan relasi khusus antara umat Israel dengan Tuhan dan Tuhan dengan bapa leluhur mereka. Relasi khusus ini dibangun atas inisiatif Tuhan. Bagian kedua dari Mazmur ini, ayat 7-11, dimulai dengan penegasan bahwa Yahweh itu adalah Allah Israel, tetapi penghukumannya berlaku atas seluruh bumi. Kata mispat memang secara harafiah berarti penghukuman atau pengadilan, namun mispat didasarkan atas hukum atau pemerintahan Tuhan. Jadi meskipun Yahweh disebut sebagai Allah Israel, tetapi hukum atau pemerintahannya berlaku atas seluruh bumi. Kekuasaan Yahweh tidak dibatasi pada bangsa atau wilayah tertentu. Allah Israel ini selalu mengingat perjanjiannya dengan umat. Kata selama-lamanya dapat disejajarkan dengan kata 1000 angkatan atau 1000 generasi. Karena kata 1000 generasi sebenarnya memiliki makna konotatif, yaitu tidak terbatas. Jadi perjanjian ini adalah perjanjian untuk selama-lamanya. Kembali lagi kata sakar dipakai dalam ayat 8, namun dihubungkan dengan Tuhan. Itu artinya bahwa Tuhan tidak hanya mengingat perjanjiannya, tetapi juga mewujudkannya dalam karyanya. Perjanjian itu pertama-tama dimulai dari atau diikat dengan Abraham. Istilah yang dipakai adalah karat, yang secara harafiah berarti memotong, dan ini menunjuk kepada sunat atau memotong kulit kemaluan sebagai tanda perjanjian Yahweh dengan Abraham. Kita bisa melihatnya dalam Kejadian 17 ayat 1-27. Perjanjian tersebut kemudian diteruskan melalui sumpahnya kepada Ishak sebagaimana bisa dibaca dalam Kejadian 26. Perjanjian dengan Ishak selanjutnya diteruskan menjadi ketetapan bagi Yakub.
Kata Ya'amideha dari amat secara harafiah berarti berdiri atau mengambil pendirian. Namun amat juga memiliki arti mengonfirmasikan, mempertahankan, melanjutkan atau tetap tinggal. Jadi setelah perjanjian tersebut diteruskan melalui sumpah dengan Ishak, perjanjian tersebut kemudian dipertahankan atau diteguhkan menjadi sebuah ketetapan atau undang-undang dari kata chok, yaitu undang-undang atau ketetapan dengan Yakub. Dan selanjutnya menjadi perjanjian untuk selama-lamanya dengan Israel. Perjanjian tersebut berhubungan dengan pemberian tanah Kanaan yang ditentukan menjadi milik pusaka Israel. Kata memberi diterjemahkan dari kata eten dari Natan yang secara harafiah berarti memberi dan memiliki makna anugerah atau pemberian cuma-cuma. Jadi Kanaan diperoleh Israel sebagai warisan atau bagian dari perjanjian Yahweh dengan leluhur Israel. Warisan atau pusaka ini adalah anugerah atau pemberian cuma-cuma dari Tuhan kepada Israel, bukan karena hak mereka atau sebagai upah dari usaha mereka. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, apa relevansi teks ini bagi orang percaya saat ini? Pertama, gereja dan orang-orang percaya saat ini diingatkan bahwa kebesaran Tuhan yang nyata melalui karyanya tidak bisa dibatasi hanya sebagai bagian dari ibadah ritual dalam gereja. Kebesaran karya Tuhan harus juga dinyatakan oleh setiap warga gereja di ruang-ruang publik atau di dalam masyarakat, supaya orang di luar gereja juga bisa mengalami atau merasakan karya Allah dalam hidup mereka. Yang kedua, tindakan ini harus didasarkan atas pengakuan bahwa orang percaya sudah mengalami atau merasakan karya Allah dalam hidup mereka, dan mereka terus mengingat kebesaran karya Allah itu dalam hidup mereka. Namun sama seperti Israel, mengingat karya Tuhan itu harus juga mempengaruhi perasaan, pikiran, dan tindakan manusia. Artinya orang tidak hanya sekedar mengingat atau mengingat kebaikan dan karya Tuhan dalam kehidupannya, tetapi ingatan itu membuat dia juga mau melakukan sesuatu, melakukan tindakan konkret, karya konkret, ya, atau melakukan kasih kepada orang lain sebagaimana kebaikan yang diterimanya dari Tuhan. Nah, itu yang penting untuk kita orang percaya dan gereja lakukan dalam kehidupan kita saat ini. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Sampai bertemu kembali di studi Alkitab berikutnya. Tuhan memberkati kita.